Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu alam bimuradi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dengan adanya perintah puasa Ramadan, kita bisa mengambil pelajaran daripada kita berpuasa. Dengan adanya berpuasa satu hari, kita bisa merasakan bahwa bagaimana yang namanya lapar dan haus. Dengan adanya kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum, kita bisa merasakan bagaimana kita lapar, sehingga kita bisa merasakan bagaimana yang namanya orang fakir miskin tidak makan satu hari. Dengan adanya itu kita bisa merasakan belas kasihan kepada orang-orang fakir miskin. Dengan adanya itu, apabila kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kecukupan pada kita. Dan di dalam puasa bukannya tidak juga menahan lapar, haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Perlu kita diketahui di dalam tubuh kita ada 4 unsur: akal, ada nafsu, ada roh, ada qalb. Kita perlu diketahui apabila akal kita dikalahkan oleh nafsu kita, apabila qalb kita dikalahkan oleh nafsu kita, maka buruklah jasad kita. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'lamun. Dan orang-orang iman yang melakukan amal soleh akan dihapus dosa-dosanya kecil dan digantikan kebaikan. Berarti dengan adanya kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, melakukan sholat tarawih, melakukan sholat, apalagi sholat jamaah, mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa kita kecil. Dengan adanya dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi putih, sehingga kita akan mudah melakukan kebaikan. Apabila akal kita ataupun nafsu kita ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, lapor kepada otak lapor kepada hati ataupun qalb. Karena hati sudah putih, hati sudah kuat, akhirnya hati menetapkan ini barang yang tidak boleh dilakukan. Akhirnya kembali ke otak berpikir bahwa perbuatan itu tidak baik. Akhirnya nafsu dikalahkan oleh otak dan hati, sehingga tidak bisa melaksanakan perbuatan yang buruk. Dengan adanya di bulan Ramadan ini, marilah kita banyaklah mengamalkan ataupun amalan-amalan ibadah kita, sehingga di dalam hati kita hatinya kuat, sehingga roh kita tenang. Apabila roh kita tenang, hati kita baik, insya Allah dalam kehidupan tidak ada yang namanya susah, insya Allah senang dunia dan akhirat. Dan di dalam puasa dalam puasa bukannya cuma menahan lapar, haus, tapi juga tidak boleh menggibah. Yang namanya ghibah itu termasuk dosa besar. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain,
Seperti ada suatu cerita, kami ambil dari cerita kitab Al-Hikam, bahwa diceritakan zaman dulu ada yang namanya Wali Junaid. Wali Junaid dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia didatangi pengemis muda, tapi Wali Junaid memberikan sesuatu, tapi dia membicarakan keburukannya, berghibah. Dia bilang, wah masih muda kok minta-minta. Dalam beberapa hari Wali Junaid oleh Allah tidak bisa yang namanya tahajud, tidak bisa bangun malam. Wali Junaid akhirnya minta kepada, berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa di dalam minggu-minggu ini, hari-hari ini, kok saya tidak bisa melakukan amal soleh. Akhirnya Allah memberikan petunjuk mimpinya. Lewat mimpinya Junaid diberikan temu dan aulia bahwa penampan dan itu orang di dalam keadaan busuk sudah meninggal. Wali Junaid itu bangun, dia sadar ternyata dia melakukan memandangkan tidak baik kepada pengemis tadi, dia melakukan hidup. Akhirnya dia lari mencari pengemis itu, sehingga ketemu pengemis itu, dia minta maaf bahwa yang namanya membicarakan orang lain itu dapat dua dosa. Yang pertama adalah ghibah, yang kedua tidak percaya ataupun tidak percaya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya cerita ini bisa diambil pelajaran, kita tidak banyak ataupun membicarakan kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.